Tibet adalah dataran tinggi di Himalaya dengan ketinggian 4.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut yang membuatnya dijuluki negeri atap dunia, dan memiliki luas sekitar 2.500.000 meter persegi. Negeri yang beribu kota di Lhasa dan berada di kawasan Asia Timur ini terdiri dari kawasan Yusang, Ham dan Amdo yang dikenal sebagai Cholkasum. Negara yang berada di bagian paling barat Cina dan dikelilingi oleh sejumlah negara lain ini merupakan negara tertinggi di dunia. Negara yang berbatasan di selatan Tibet adalah Bhutan, Nepal, India, dan Myanmar. Sedangkan utara dan timur berbatasan dengan beberapa wilayah Tiongkok seperti halnya beberapa wilayah India di sebelah barat. Bahkan, dataran dan lembah di sebelah utara Tibet memiliki ketinggian 4.500 meter di atas permukaan laut, atau lebih tinggi dari Mount Blanc, yang merupakan gunung tertinggi di Eropa. Populasi orang Tibet yang sangat kecil, hanya 7-8 juta, tidak sebanding dengan luas tanah yang dimiliki Tibet. Etnis Tibet tersebar tidak hanya di dataran negeri Tibet, tetapi juga berada di wilayah India, Nepal, Bhutan dan Mongol. Penduduk di daerah-daerah yang saling berbatasan ini memiliki rumpun ras yang sama. Raja Songtsen Gampo adalah Raja Tibet pertama yang berhasil menyatukan Tibet pada awal abad ke-7 Masehi. Raja ini juga yang pertama membuat hukum dan aksara Tibet. Selain itu, sistem perundang-undangan yang berlandaskan ajaran Buddha dibakukan juga pada masa ini. Ajaran Buddha tidak hanya mendasari sistem perundang-undang Tibet, tetapi selanjutnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tradisi, budaya, kesenian dan adat istiadat rakyat Tibet. Peradaban Tanah Baru Tibet lahir dari percampuran budaya lokal kuno dan agama Buddha. Ajaran awal yang kemudian bercampur dan mengalami perkawinan nilai-nilai dengan ajaran Buddha adalah Bon. Konflik awal perjumpaan dua nilai ini mewarnai sejarah perkembangan negeri Tibet. Penjabaran Guru Atisha tentang ajaran Buddha dianggap sebagai momen penting penerimaan tradisi Bon terhadap ajaran Buddha hingga saat ini menjadi salah satu aliran Buddhis di Tibet selain Nyingma, Kagyu, Sakya, dan Gelug. Sebelum aliran Gelug, yang dipimpin oleh Dalai Lama, aliran Tantrayana Tibet yang pertama adalah Nyingma, Kagyu, dan Sakya. Padmasambhava, pendiri sekolah Nyingma, dianggap sebagai sosok legenda yang misterius. Diakini bahwa beliau datang ke Tibet pada masa pemerintahan Raja Songtsen Gampo. Aliran Topi Merah adalah nama lain dari aliran ini. Sementara itu, Kagyu, sebagai aliran yang muncul dan berkembang yang didirikan oleh Guru Marpa dan muridnya yang terkenal dengan lagu dan puisi-puisi pencapaian spiritual, yaitu Milarepa. Guru Drokni Sakya Yeshe, seperti Guru Marpa, adalah seorang penerjemah Buddhisme Sanskerta India ke dalam bahasa Tibet. Dia juga mendirikan sekolah Sakya, yang namanya diambil dari namanya sendiri. Antara abad ke-7 dan ke-13 Masehi, ketiga aliran Tantrayana Tibet ini muncul dan masih ada sampai sekarang di Tibet. Gelug adalah aliran terakhir yang berkembang di Tibet. Aliran ini memiliki peran sejarah yang sangat dominan dalam memotret isu tentang konflik antara Tibet dan Tiongkok atau sekitar awal abad ke-13. Pengikut aliran ini mengklaim sebagai murid Guru Tsongkhapa dari Tibet, dan kemudian dikenal sebagai Gandenpas, yang diambil dari nama biara yang didirikan oleh Guru Tsongkhapa. Sekolah ini kemudian dikenal sebagai topi kuning atau sistem kebajikan dari waktu ke waktu. Tibet menjadi wilayah terdekat yang menjadi subjek akibat ekspansi kerajaan Mongol di sebagian besar Asia. Tibet secara teratur melakukan pelayanan spiritual kepada Raja Kublai Han selain membayar upeti. Ini adalah upaya diplomatik guru di Tibet untuk menjaga stabilitas negara Tibet dan mengurangi kemungkinan kolonisasi berdarah Mongol. Para guru Tantrayana Tibet secara turun-temurun dari aliran Kagyu hingga Gelug pernah menjadi penasehat spiritual kerajaan Mongol dari Raja Kublai Han, hingga beberapa generasi setelahnya. Peristiwa bersejarah dalam hubungan ini adalah pemberian gelar Dalai kepada Guru Sonam Gyatso dari aliran Gelug pada tahun 1578 atas pembabaran ajaran yang mengesankan Raja Altan Han.
Dalai berarti lautan dalam bahasa Mongolia, berasal dari nama Gyatso yang juga berarti lautan dalam bahasa Tibet, dan Lama sendiri berarti guru, yang berarti suci dan terhormat. Sementara itu, Guru Sonam menganugerahkan gelar Raja Ajaran, kesucian agung pada dirinya sendiri. Selanjutnya Guru Sonam dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan gelar Dalai Lama, akan tetapi secara silsilah reinkarnasi dari murid utama Tsongkhapa, yaitu Gendundrup, Guru Sonam adalah reinkarnasi ketiga, sehingga beliau dikenal sebagai Dalai Lama ketiga. Kelahiran kembali Dalai Lama keempat dalam keluarga kerajaan Mongol, khususnya sebagai cicit Raja Kubilai Han, menandai puncak hubungan diplomatik tersebut. Oleh karena itu, agama Gelug berkembang pesat. Pengaruh Dalai Lama di awal perkembangan aliran Gelug berlangsung hingga sekarang. Pada saat itu, Dalai Lama memainkan peran spiritual dan pemerintahan yang penting di Tibet. Sampai akhirnya dia bertugas menjalankan pemerintahan di seluruh Tibet. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat Tibet bahwa Dalai Lama bukan hanya sebagai reinkarnasi murid utama dari Guru Tsongkhapa, tetapi juga merupakan perwujudan Bodhisattva Avalokitesvara di dunia yang berwujud manusia. Bodhisattva mengemban tugas untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Oleh sebab itulah, Dalai Lama oleh rakyat Tibet dianggap sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin spiritual tertinggi di Tibet. Dalai Lama pertama yang memimpin pemerintahan di Tibet adalah Dalai Lama kelima. Dalai Lama adalah seorang pemimpin pemerintahan dan spiritual pada saat yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa Dalai Lama tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing spiritual bagi rakyat Tibet, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan Tibet. Dalai Lama dibantu oleh 2 orang perdana menteri yang berasal dari umat awam dan seorang biksu. Selain itu, ada 3 pejabat di Hashak atau kabinet dari sistem pemerintahan Tibet, biasanya terdiri dari seorang biksu dan 2 umat awam. Lembaga-lembaga urusan lainnya juga memiliki beberapa pejabat yang juga berasal dari biarawan dan juga umat awam. Di Tibet, masalah agama sama pentingnya dengan masalah materi. Biasanya pejabat keagamaan dipimpin oleh biarawan yang bertanggung jawab langsung kepada Dalai Lama. Seperti negara pada umumnya urusan dalam dan luar negeri juga pertanian, perpajakan, pertahanan, dan lain sebagainya juga dimiliki oleh negara Tibet. Majelis Nasional biasanya membuat keputusan penting terkait kehidupan rakyat Tibet. Keputusan ini dapat dibuat di depan umum atau secara rahasia, seperti dalam kasus pencarian reinkarnasi Dalai Lama. Majelis akan bertemu untuk membuat keputusan dan menetapkan kebijakan untuk menangani masalah yang muncul. Keputusan ini biasanya akan melibatkan tidak hanya pejabat negara dari kalangan umat awam tetapi juga dari kalangan biarawan. Kehidupan sosial feodalistik rakyat Tibet akan sangat dipengaruhi oleh hasil persidangan. Kehidupan sosial semacam ini membagi masyarakat Tibet menjadi kaum aristokrasi yang bisa diartikan kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan, dan petani atau kelompok rakyat biasa.